Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li melemparkan sayap tembus pandang ke udara dan dia memuntahkan awan kabut biru sebelum menyerap keduanya ke dalam perutnya. Setelah itu, Han Li mengeluarkan pedang bambu awan yang rusak dan mulai meredamnya dan perlahan memulihkan spiritual mereka. Setahun kemudian, di atas pegunungan hutan belantara, cahaya biru samar melintas di langit. Cahaya itu berisi seorang pemuda hambar dengan tangan tertahan di belakang punggungnya. Dia adalah Han Li yang sudah pergi dari ruang tersembunyi beberapa bulan sebelumnya. Ketika dia memperbaiki pedang terbangnya seluruhnya, dia berangkat dari jantung gunung dan segera terbang ke langit. Karena dia sendirian, Han Li sangat berhati-hati dan menghabiskan setengah tahun penerbangan dengan damai. Adapun pegunungan yang dia terbangi di atasnya, tampaknya tidak biasa. Pepohonan tampak pendek seperti semak belukar. Jika dia terbang lebih dekat ke tanah, dia juga akan menghadapi gelombang kelembapan yang padat. Barisan pegunungan juga memiliki cekungan yang dipenuhi dengan danau dengan berbagai ukuran. Di antara mereka, yang terbesar membentang hingga ribuan kilometer lebarnya sedangkan yang terkecil hanya selebar setengah kilometer. Namun demikian, Han Li tidak berani ceroboh saat terbang melewati mereka. Makhluk asing atau segala jenis binatang purba yang tangguh bisa saja menunggu di dalam air. Sejak dia memasuki pegunungan, dia telah membunuh selusin binatang aneh yang mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Di antaranya termasuk belut besar dari salah satu danau. Itu hampir pada tahap transformasi dewa dan memiliki kemampuan terkait air yang ganas. Itu agak melelahkan untuk dihadapi. Setengah bulan kemudian, fitur gunung mulai berubah dan dia menemukan dua gunung lurus sempurna yang tingginya 3 km. Saat Han Li melihat pegunungan, mata Han Li berbinar gembira. Salah satunya berwarna putih keperakan. Sebagian besar gunung tertutup salju kristal yang sangat dingin. Gunung lainnya berwarna ungu berkilau dan pohon-pohon seperti maple tumbuh di atasnya. Gunung-gunung dipisahkan sejauh lebih dari 5 km, tetapi selain salju perak dan pepohonan ungu, gunung-gunung itu tampak hampir seluruhnya sama. Karena kedua gunung itu ada di sini, sepertinya mereka mengatakan yang sebenarnya. Han Li bergumam. Segera, cahayanya menyala dan dia berjalan ke gunung salju. Ketika dia mendekat, dia menghadapi angin kencang yang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Ekspresinya bergerak, tetapi lapisan cahaya biru muncul dari tubuhnya dan dia terus maju tanpa hambatan. Tapi sebelum dia memasuki gunung, dua seberkas cahaya keluar dari area yang tertutup salju paling padat. Dengan beberapa kilatan, mereka tiba 100 meter dari Han Li. Han Li kemudian memperlihatkan tubuhnya. Hehe, jadi itu rekan Taois Han. Saya tahu bahwa dengan kemampuan Anda akan berhasil keluar dari misi remeh dengan baik. Cahaya di depan Han Li menghilang untuk mengungkapkan dua pria. Salah satu dari mereka mengenali Han Li dan berbicara sambil tersenyum. Kulit orang itu pucat dan dia tampak berusia 60 tahun. Ketika Han Li pertama kali memasuki Deep Heaven City, dia bertemu Pak Tua Liu dari Spirit Flight Hall. Adapun orang di sisinya, dia tampak seperti sarjana yang sakit-sakitan, tetapi dia juga menunjukkan ekspresi yang baik. Jadi itu saudara Liu dan saudara Ouyang. Bukankah kalian berdua datang ke sini lebih awal dariku? Sepertinya misimu selesai dengan mulus. Han Li terkekeh. Pak Tua Liu menggelengkan kepalanya dan dia berkata, bagaimana misi kami bisa dibandingkan dengan misimu? Saya hanya mengikuti beberapa penjaga emas saat mereka memusnahkan beberapa benteng kecil yang dipegang oleh ras asing. Selama saya sedikit berhati-hati, saya tidak dalam bahaya. Han Li tersenyum dan bertanya, selain kalian berdua, apakah ada yang lain yang datang? Pak Tua Liu melontarkan senyum berseri-seri dan berkata, tentu saja. Perjalanan kami membutuhkan banyak orang.
Meskipun kami memperkirakan sekitar setengah dari jumlah kami tidak akan dapat tiba, hampir semua orang yang kami butuhkan telah tiba. Biarkan saya membimbing Anda. Kalau begitu aku harus menyusahkanmu. Han Li memberi hormat padanya. Han Li mengikuti keduanya dan melesat menuju gunung es. Setelah perjalanan singkat, lelaki tua yang memimpin mengeluarkan lencana giok dan mengangkatnya di udara di depannya. Gelombang cahaya putih terbang keluar dari lencana dan mengungkapkan bidang teratai putih yang memancarkan cahaya. Pak Tua Liu memerintahkan cahaya dan memasuki salah satu teratai putih, yang segera berkelebat sebelum menghilang. Han Li berkedip. Dia dan cendekiawan itu segera menyusul. Ada lapisan formasi ilusi yang ditempatkan di sana. Itu cukup misterius karena dia tidak bisa melihatnya. Dalam hal ini, jika seekor binatang purba biasa tiba di dekatnya, ia tidak akan menemukan sesuatu yang aneh tentang gunung itu. Ketiganya berkedip beberapa kali dengan cahaya saat mereka terbang di atas puncak gunung dan jatuh di depan sebuah paviliun es. Ada sekelompok bangunan es dengan berbagai gaya di dekatnya. Ada juga seorang pria dan dua wanita yang menjaga paviliun. Ketika mereka melihat ketiganya tiba, pandangan mereka tertuju pada Han Li. Pria itu bertubuh besar dan mengenakan jubah abu-abu. Janggutnya yang lebat memberinya penampilan yang gagah. Salah satu wanita berusia lebih dari 40 tahun, mengenakan jubah biru, dan berpenampilan biasa. Wanita lainnya tampak muda, mengenakan jubah hijau, dan mengenakan cadar. Ketika Han Li melihat wanita bercadar itu, dia berteriak. "Peri Ying, aku tidak berpikir kamu akan menerima undangan juga." "Kebetulan sekali." Han Li memanggilnya dengan heran. Wanita bercadar itu menjawab dengan senyum manis, "Aku tahu kamu akan ada di sini. Saya dapat dianggap sebagai anggota pendiri." Dia adalah Peri Ying yang telah mengundang Han Li untuk bergabung ketika dia terakhir kali menghadiri pertemuan untuk para kultivator yang naik. Anggota pendiri. Itu benar-benar di luar ekspektasi saya. Han Li terkekeh. Ketika Han Li diundang untuk bergabung dengan grup tersebut, Peri Ying tidak termasuk di antara mereka yang bertemu dengannya, tetapi dia masih menganggap mereka dapat dipercaya. Adapun orang-orang yang memprakarsai pertemuan ini, Han Li tidak terlalu peduli tentang itu. Han Li mengedipkan pandangannya dan mengalihkan pandangannya melewati dua lainnya. Keduanya tampak akrab seolah-olah dia pernah melihat mereka sebelumnya pada pertemuan untuk para kultivator yang naik. Namun, dia sepertinya tidak pernah berbicara dengan mereka sebelumnya. Kultivasi terendah yang dimiliki ketiganya adalah pada pertengahan tahap transformasi dewa. Wanita yang lebih tua khususnya adalah seorang kultivator transformasi dewa yang terlambat. Karena itu, Han Li memberi hormat kepada mereka. Pria besar dan wanita yang lebih tua segera membalas hormatnya, tidak berani mengabaikannya. Wanita bercadar itu segera mengundang Han Li untuk duduk di paviliun. Setelah beberapa pemikiran, Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya telah menerima beberapa luka dalam misi saya, dan saya telah menghabiskan beberapa kekuatan sihir terbang tanpa istirahat. Saya harus pulih. Jika saya ingat dengan benar, masih ada 1 bulan sebelum waktu pertemuan penentuan." Pak Tua Liu memutar janggutnya dan berbicara dengan wajah ramah, "Hehe, kami telah mengabaikan itu. Silakan istirahat. Kami akan berbicara dengan Anda nanti. Kamar di paling kiri tidak ada orang di dalamnya. Silakan pilih salah satu. Tentu saja, jika Anda tidak puas, Anda dapat membuat sendiri. Kalau begitu aku akan pergi ke depan." Han Li samar-samar tersenyum dan mengucapkan beberapa kata perpisahan. Dia kemudian berjalan ke salah satu ruang es dan menghilang ke dalam dengan beberapa kedipan. Saat beberapa kultivator melihat punggung Han Li, keheningan memenuhi udara. Wanita itu sedikit mengernyit dan perlahan bertanya, "Apakah kakak Han buru-buru beristirahat karena lukanya parah?" "Seharusnya tidak. Kulitnya baik-baik saja. Mungkin hanya karena kekuatan sihirnya rendah."
Pria besar berjubah abu-abu menggelengkan kepalanya. Peri Yin dengan acuh tak acuh berkata, mungkin bukan itu masalahnya. Jika Han Li memiliki teknik penyembunyian yang luar biasa, kami tidak akan dapat melihat sesuatu yang aneh. Namun demikian, karena dia ada di sini sesuai jadwal, dia sudah menunjukkan bahwa kemampuannya tidak biasa. Bahkan jika dia sakit, saya yakin itu tidak akan mempengaruhi rencana kita. Bukankah rekan Daois Yuan dan Master Jing Yuan juga langsung menuju ke kamar mereka setelah tiba? Dia jelas memiliki sedikit kepercayaan pada Han Li. Sarjana yang sakit-sakitan itu tersenyum dan berkata, kata-katamu masuk akal. Meskipun rekan Taois Han hanya seorang kultivator transformasi Dewa Pertengahan, menurut informasi saya, kemampuannya termasuk di antara 3 teratas kami. Wanita yang lebih tua itu tertegun dan dengan ragu berkata, kata-katamu tidak berlebihan bukan? Rekan Taois Han hanyalah seorang tahap transformasi Dewa Pertengahan. Apa kamu yakin? Wanita bercadar itu dengan santai menjelaskan, kakak Zhao tetap rajin berkultivasi selama beberapa tahun terakhir ini di Deep Heaven City dan tidak ikut serta dalam pertemuan kami. Tidak mengherankan jika Anda tidak mengenal saudara Han. Rekan Taois Han telah membunuh banyak makhluk asing kelas serupa dan dia juga menangkap banyak hidup-hidup. Dia cukup terkenal di antara para kultivator yang baru naik di kota. Salah satu kemampuannya khususnya sangat efektif melawan makhluk suku bayangan. Ini terutama salah satu alasan kami berusaha keras untuk mengundangnya. Rekan Taois Ying berarti dia akan efektif dalam berurusan dengan binatang buas bayangan itu. Wanita tua itu menyadari. Pak Tua Liu menambahkan, itu benar. Jika tidak, mereka akan merepotkan untuk dihadapi. Jika kita mengkonsumsi kekuatan sihir sebanyak itu sebelum kita menemukan mangsa kita yang sebenarnya, itu akan sangat mengerikan. Wanita tua itu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Adapun yang lain, mereka duduk dan mengobrol sebentar. Ketika Han Li memasuki ruang es, dia duduk bersila dan menutup matanya. Sekitar 2 minggu kemudian, jeritan panjang terdengar dari luar. Meski tidak keras, itu membangunkan Han Li dan yang lainnya yang sedang beristirahat. Alis Han Li bergerak dan dia membuka matanya. Dia berkedip dan memiringkan kepalanya untuk berpikir. Kemudian dia berdiri dan berjalan keluar dari gedung es. Ada area yang luas di depan gedung es, tetapi pada waktu yang tidak diketahui, itu berubah menjadi aula es sepanjang 300 meter. Itu didukung oleh banyak pilar es yang sangat besar. Meskipun sangat kasar, itu bersinar di bawah sinar matahari yang mengesankan. Di dalam aula, ada platform setinggi 10 meter tempat seorang pria dan seorang wanita berdiri. Pria itu memiliki rambut perak dan wajah muda yang tampan. Adapun wanita itu, dia memakai rambutnya dalam gulungan dan memiliki tubuh yang bulat, menambah kecantikannya yang luar biasa. Keduanya berada di tahap tempering spasial. Pria itu khususnya berada di tengah panggung. Peluit panjang datang dari pria berambut perak. 5 orang berdiri di bawah peron. Peri Ying dan Pak Tua Liu berdiri di antara mereka. Saat peluit berbunyi, Han Li dan yang lainnya keluar dari gedung. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 kultivator muncul di gunung. Para kultivator setidaknya berada pada tahap transformasi dewa. Mereka berjalan ke aula dengan berbagai ekspresi. Han Li memasang ekspresi tenang saat dia mengikuti mereka masuk. Saat rombongan masuk, banyak orang langsung berkata, kami memberikan penghormatan kepada Senior Zhu dan Senior King. Kedua senior ini juga datang. Senang bertemu denganmu lagi. Han Li segera menemukan tempat kosong dan berdiri di sana tanpa bergerak. Keduanya yang awalnya mengunjungi dan mengundangnya adalah sepasang penjaga emas terkenal, wanita dan pria di atas panggung. Meskipun dia hanya berbicara kepada mereka sekali, dia telah mendengar banyak tentang mereka. Jika mereka bukan kultivator yang naik, Han Li tidak tahu apakah dia akan menyetujui pertemuan ini, tidak peduli hadiah apa yang dijanjikan.
Peluit panjang senior Zhu telah berhenti dan dia tersenyum menanggapi sapaan semua orang. Kemudian dia dengan keras berkata, tampaknya semua orang telah datang. Silahkan duduk. Mari berdiskusi dengan baik tentang bagaimana kita akan membersihkan sarang kodok sejati bermata biru. Saat dia selesai berbicara, wanita di sampingnya segera melepaskan segel mantra di lantai. Tiba-tiba, aula es menyala dengan cahaya putih dan deretan kursi batu giok yang indah muncul sebagai hasil dari formasi mantra sederhana. Mereka semua duduk. Kedua kultivator tempering ruang di atas panggung juga duduk. Pria berambut perak itu mengalihkan pandangannya ke kedua sisi dan tersenyum, tampaknya jumlah kultivator yang datang sesuai dengan yang kami harapkan. Ketika kami mengundang Anda, kami berasumsi 40% akan mampu melakukannya. Adapun yang lain, mereka tidak bisa melakukannya karena berbagai alasan. Namun meski begitu, kita harus memusatkan upaya kita dalam memusnahkan katak sejati bermata biru selanjutnya. Ketika saatnya tiba, kita semua akan mengambil apa yang kita butuhkan. Kalian akan membagi darah roh kodok sejati, sementara kami akan mengambil bunga 1000 hati yang dijaga oleh binatang buas. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Apakah ada keberatan? Tentu saja, pembagian True Thought Spirit Blood akan sesuai dengan apa yang Anda sumbangkan. Itu tidak akan terbagi rata. Saya harap Anda akan menahan pikiran Anda tentang memiliki tumpangan gratis. Dengan mengatakan itu, tekanan besar samar-samar keluar dari tubuhnya dan wajahnya menjadi kaku. Bagus, karena kamu mengerti, mari kita bahas langkah konkret operasinya. Kelompok kodok sejati ditemukan oleh Peri Ying. Biarkan dia menjelaskannya. Pemuda itu tersenyum dan menoleh ke wanita bercadar itu. Senior Zhu, keinginanmu adalah perintahku. Peri Ying tersenyum dan dia dengan anggun berdiri. Dia mengalihkan pandangannya melewati yang lain dan berkata, saya tidak akan berbicara tentang bagaimana saya menemukan sarang kodok sejati, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa ada hampir 10 kodok. Kedua kodok yang sudah dewasa sepenuhnya berada di sekitar level mid tempering spasial. Kodok lainnya akan memiliki kekuatan Nas Chen Sol. Kodok selalu bersembunyi di kedalaman sarangnya dan jarang keluar. Jika kita ingin menyerang sarang mereka, itu akan menjadi sangat sulit. Bagaimanapun, akan sulit bagi kita untuk melawan mereka di lingkungan itu. Dengan mengatakan itu, wanita itu berhenti sebentar dan melanjutkan, jika hanya itu, tidak perlu mengundang kalian semua ke sini. Poin krusialnya adalah ada dua jenis binatang buas yang tinggal di dekatnya. Salah satunya adalah semut darah hitam dengan yang lainnya adalah binatang serangga bayangan. Kedua serangga itu mungkin tidak sendirian, tetapi mereka hidup bersama dalam kelompok lebih dari 100. Jika kita ingin berurusan dengan kodok, kita harus berurusan dengan serangga ini terlebih dahulu. Semut darah hitam. Binatang serangga bayangan. Ketika mereka mendengar wanita bertopeng itu, sebagian besar mulai berbisik. Bahkan ada beberapa yang tidak berani membicarakan topik tersebut dengan tetangganya. Kedua serangga itu sebenarnya cukup terkenal. Jika serangga itu 3, mereka akan menimbulkan ancaman besar bahkan terhadap kultivator tempering ruang. Setelah dia selesai berbicara, wanita bercadar itu mengangguk kepada pemuda berambut perak itu dan duduk kembali. Senior Zhu dengan tenang berkata, tidak perlu gugup. Karena kami mengundang Anda ke sini, kami sudah memiliki metode untuk menghadapinya. Kami hanya membutuhkan Anda untuk membantu kami dengan semangat. Seorang lelaki tua dengan topi bambu berdiri dan membungkuk, berkata, Senior Zhu. Bukannya kami tidak mempercayai Anda, tetapi masalah ini tampaknya cukup berbahaya. Bisakah senior menjelaskan rencananya? Jadi itu adalah rekan Daois Yu. Silakan duduk kembali. Bahkan jika Anda tidak menyebutkannya, saya tetap akan menjelaskannya. Senior Zhu tersenyum. Orang tua itu tidak berbicara lebih jauh dan duduk memberi hormat. Cukup sederhana, kedua serangga itu mungkin merepotkan,
tapi kami telah membeli dupa bangau cendana. Ini memiliki daya pikat menarik yang sangat kuat untuk semut darah hitam. Selama kita menyalakannya dari kejauhan, kita dapat dengan mudah menariknya ke permukaan dan memusnahkannya. Serangga bayangan sulit untuk dihadapi. Namun, kami telah meminjam satu set bendera petir surgawi yang mendalam. Dengan kalian berdelapan menggunakan harta karun ini, kita bisa membentuk lingkaran petir dan menahan serangga. Selain itu, kami juga mengundang rekan Taois Han dan Peri Xiao, yang keduanya memiliki teknik yang efektif melawan serangga. Dengan kalian berdua membantu formasi petir, seharusnya aman. Adapun beberapa yang tersisa, mereka akan bergabung dengan saya dan istri saya dalam memusnahkan True Thoughts. Bagaimana perasaanmu tentang ini? Suara senior Zhu tidak keras, tapi mudah didengar. Ketika Han Li mendengar senior Zhu menyebut namanya, ekspresinya bergerak dan dia mengalihkan pandangannya melewati aula, menemukan bahwa banyak yang melihat ke arahnya. Ada juga seorang wanita mengenakan jubah putih perak yang muncul di usia 20-an. Dia memiliki penampilan yang cantik dan menatap Han Li dengan senyum hangat. Han Li tanpa sadar membalas senyumnya dan dengan penasaran berpikir, mungkinkah dia Peri Xiao? Dia juga memupuk kemampuan yang bisa menahan serangga bayangan. Peri Zhu menjawab semua pertanyaan dengan nada bersahabat, memuaskan semua pembudidaya yang hadir. Namun, Han Li memperhatikan bahwa wanita cantik di sisinya jarang mengucapkan sepatah kata pun sejak awal. Dia hanya berdiri di sana sambil tersenyum. Han Li menganggap ini aneh. Dia ingat bahwa ketika mereka mengundangnya ke pertemuan ini, hanya pemuda tampan yang berbicara. Dia tidak berbicara sama sekali. Mungkinkah wanita itu adalah seorang Buddhis berpangkat tinggi dan mempraktikkan teknik aneh yang membutuhkan sumpah diam? Kalau tidak, jika dia tuli atau bisu, bagaimana dia bisa berkultivasi sampai tahap ini? Han Li merenung dalam hati. Setelah 2 jam berlalu, tidak ada pertanyaan lain dan senior Zhu mulai membaginya. Selain Han Li dan Peri Xiao, sebenarnya ada banyak kultivator di antara mereka yang mempraktikkan teknik petir langka, memungkinkan mereka untuk menggunakan bendera petir surgawi yang mendalam dan membentuk formasi petir cincin. Semua yang hadir adalah kultivator naik atau keturunannya. Oleh karena itu, meskipun jumlahnya banyak, mereka tidak terlalu peduli tentang bagaimana mereka dibagi. Ketika mereka semua diberi tugas, senior Zhu tidak berniat menunda dan segera memberi perintah, memerintahkan 20 orang itu untuk pergi. Mereka semua terbang ke barat. Setelah 3 hari penuh terbang, rombongan itu akhirnya tiba di depan sebuah danau besar. Dengan sekali pandang, mereka melihat kabut tebal dari danau, membuatnya tampak misterius. Banyak yang mengerutkan kening saat melihatnya. Biasanya, sebagian besar kultivator tidak mau memasuki area aneh di hutan belantara seperti ini karena tidak diketahui apa yang mengintai di kabut danau. Jika mereka disergap, itu akan menjadi kematian. Tanpa perlu peringatan, semua orang memperlambat kecepatan dan berhenti di depan kabut.